Jadi kemarin itu Mas, hari Senin ya, tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 12.30 WIB, itu aku dapat kabar awalnya dari kolega di kantor gitu, rekan di kantor, ada 2 orang yang akun WhatsApp-nya sudah diambil alih dan ada percobaan masuk ke akun Telegramnya gitu. Nah terus di situ saya juga udah siap-siap sih gitu ya, karena bukan kepedean akan diretas, tapi sejak 2019 ketika ada pertama kali teror digital, saya juga udah kena gitu. 2019 kena, 2020 juga saya kena gitu ya. Jadi kayak kemarin udah ngeh nih, bisa jadi juga saya jadi salah satu target gitu. Nah terus udah gitu jam 1 itu saya kan akan memandu diskusi dengan ex pimpinan KPK begitu ya Mas, ex pimpinan KPK dari masa ke masa gitu ya, ada Pak Bushro Mukodas, ada Pak Bambang Wijoyanto, ada Pak Abraham Samad, ada Pak Yasin gitu ya, ada Pak Saud, Pak Agus dan Pak Laude gitu. Cuma kalau Pak Laude memang nggak bisa hadir. Nah, lalu yang selanjutnya jam 1 itu ketika saya masuk ke ruangan Zoom gitu, karena kan memang kita webinarnya dari Zoom lalu ditampilkan di YouTube-nya Sahabat ICW gitu ya. Nah, jam 1 saya masuk ke Zoom, handphone saya itu masih aman-aman aja, belum ada tanda-tanda akan diretas gitu ya. Cuman saya sudah ada feeling gitu ya, jadi saya coba minta tolong sama temen, minta ditelepon ke nomor saya gitu. Ternyata teman saya yang telepon 2 orang, satu bisa nyambung, satu enggak gitu. Nah, saya di situ curiga kayaknya memang nomor saya ada kemungkinan udah dibajak gitu. Tapi saya masih fokus ngurusin diskusi gitu. Terus selama proses diskusi di Zoom juga banyak gangguan gitu ya Mas, ada yang coba masuk padahal linknya kan nggak disebar kemana-mana, terus ada yang berhasil masuk dan dia ngasih lihat video porno gitu ya. Nah terus selanjutnya sekitar pukul 13.30 saya nerima notifikasi di handphone, ada yang mau masuk ke email saya gitu ya, email yang terhubung dengan Zoom dan Tokopedia. Email tersebut gitu ya terhubung dengan Zoom dan Tokopedia. Ada keterangannya, saya lupa handphonenya tapi Redmi ya, handphone Redmi, tapi serinya saya lupa dan saya nggak sempat screenshot karena kaget gitu ya. Jadi saya langsung no aja karena ada keterangan apakah Anda login di device baru, saya pilih no gitu ya. Nah setelah itu nggak lama dari situ saya nerima email lagi, isinya adalah menerima email dan notifikasi Tokopedia ada yang mengubah PIN Tokped saya gitu ya. Jadi saya langsung masuk ke Tokped, ngecek gitu ya, ada transaksi atau enggak, ternyata nggak ada gitu ya. Udah, terus dari situ sekitar pukul 2 itu ada percobaan masuk ke Telegram saya gitu ya. Pertama percobaan masuk, permintaan kode gitu ya, terus juga keterangan bahwa dia nggak bisa mengakses two step yang saya pakai passwordnya gitu ya. Lalu setelah itu tidak lama 2 menit kemudian masuk lagi notifikasi di Telegram, permintaan untuk mereset akun Telegram saya gitu ya. Nah, terus saya dikasih link kan sama Telegram. Jika bukan Anda yang meminta, silahkan klik link ini gitu. Nah, saya klik link tersebut karena 2020 saya sudah mengalami hal tersebut, jadi saya udah tahu kalau klik link itu harusnya saya akan dapat kode OTP ke SMS gitu. Tapi kemarin ketika saya klik link itu, saya nggak dapat SMS sama sekali. Saya berkali-kali klik nggak dapat SMS. Di situ saya tahu nomor saya sudah di cloning gitu ya. Kemungkinan ya diduga di cloning gitu. Nah terus yang selanjutnya sekitar pukul 2:20 saya mulai menerima panggilan dari robocall gitu ya, banyak banget pokoknya itu teleponnya nggak berhenti-berhenti. Lalu sekitar pukul 14.40 saya nerima notifikasi WhatsApp saya sudah diambil alih. Saya juga coba masuk lagi mengirimkan OTP via SMS karena kalau via telepon nggak mungkin karena handphone saya lagi terus-terusan diteleponin sama robocall. Via SMS, terus SMS juga nggak masuk. Ya udah, berarti memang iya betul lah nomor saya diduga sudah di cloning gitu ya, kemungkinan sudah di cloning. Nah, lalu selanjutnya itu sekitar pukul 14.40, 10 menit kemudian itu sudah menjelang diskusi berakhir ya Mas, saya lagi minta closing statement sama masing-masing narasumber.
Saya dikabari orang rumah ada banyak ojek online yang datang gitu. Nah, ada banyak ojek online yang datang, ada yang bawa makanan, ada yang go ride, ada yang taksi gitu ya. Nah, awalnya saya bilang sama orang rumah saya nggak tahu, saya nggak pesen gitu ya, karena saya masih fokus ngurusin diskusi. Tapi nggak lama orang rumah balik lagi, tambah banyak katanya. Akhirnya terpaksa saya harus minta rekan saya untuk gantikan di ruangan Zoom gitu ya sebagai moderator, dan saya ngurus ke depan rumah gitu ya, komunikasi sama si driver. Terus saya ngecek akun ojek online saya, ternyata sudah log out posisinya gitu ya. Jadi ya tadi gitu, ini karena mungkin nomor saya kan sudah di cloning gitu. Jadi kronologisnya kurang lebih seperti itu, Mas, gitu. Oke, Mbak. Jadi intinya itu poin-poin serangan yang kemarin dirasakan lah ya. Ya. Tapi selain itu ada nggak sih sebelum diskusi itu dimulai gitu, ada nggak sih yang telepon misterius, penelpon misterius? Telepon misterius sih sebelum pukul 1 nggak ada ya, Mas. Sebelum pukul 1 atau sebelum di hari itu dari pagi, seingat saya nggak ada. Tapi saya coba sebentar ya, saya cek. Seingat saya nggak ada sih, Mas. Yang telepon misterius itu dimulai pukul 13.30, 14.20 yang tadi saya bilang. Tapi kalau di hari itu nggak ada panggilan yang aneh-aneh di hari itu. Jadi panggilan yang aneh-aneh itu dimulai pukul 14.20. Tapi saya kan sudah mulai nomor saya di clone, kemungkinan di clone itu dari jam 12:30 ketika teman di kantor mengabarkan dia sudah lebih dulu di hijack gitu ya. Yang tadi saya bilang, saya minta teman saya untuk menghubungi. Kenapa caranya seperti itu? Karena di 2020 ketika akun Telegram saya coba diretas, seminggu sebelumnya nomor saya tidak bisa di SMS, tidak bisa ditelepon, tidak bisa SMS dan tidak bisa telepon gitu. Jadi saya kemarin mencoba cara yang sama, ternyata benar gitu. Kemarin teman saya 2 orang, yang satu bisa nyambung, yang satu enggak gitu. Gitu, Mas. Setelah kejadian ini berarti sekarang sudah normal kembali ya? Sudah normal, Mas, tapi hari Selasa tanggal 18 Mei itu jam 8 pagi sampai jam 11 siang saya masih menerima panggilan dari nomor-nomor tidak dikenal. Setiap jam ada satu nomor yang telepon, terus memang tidak semasif robocall ya gitu, cuman adalah sekitar 5 atau 4 kali telepon dari nomor tidak dikenal. Terus kemarin sore akun WhatsApp saya dan 2 orang teman saya di kantor itu juga diretas kembali, tapi hanya dalam hitungan detik bisa balik lagi gitu.